orang, siapapun yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, biarlah mereka diberkati luar biasa. Biarlah mereka menerima anugerah berkat yang luar biasa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang ketakutan Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Kami percaya kalau Engkau memberi kekuatan kepada kami, maka Engkau juga mampu memberi kekuatan kepada mereka yang menyaksikan ini semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami mau belajar menyembah Engkau. Kami mau belajar lebih dekat kepada-Mu. Kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Masih semangat? Masih semangat yang di rumah? Oke, masih semangat yang menyaksikan. Kita akan menyanyikan pujian dengan sukacita. Dengan sukacita aku mau memuji seperti Daud memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Dia tidak malu, dia tidak takut, dia tidak peduli dengan sekelilingnya karena dia tahu siapa Allahnya. Amin. Kasih Allah tidak berkesudahan. Ya. Karena dia tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah tak berkesudahan, katakan sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya siapa? Sang Raja. Nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap yes, dan rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dan rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja. Nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja. Nyanyi baginya. Sekali lagi katakan. Sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja. Nyanyi baginya. Amin, amin, amin. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Yang ada di rumah sampai selama-lamanya. Akan Dia kasih sukacita yang tidak pernah berkesudahan. Kita nyanyikan puji ini. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Coba singer-singer saya translate dari Kak Hana. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Kita mulai sama-sama dengan kita ya. Na na. Na 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 na. Na 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 na. Coba tangannya di atas. 1, 2, 3. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
sukacitanya luar biasa. Kita mau dengerin apa firman Tuhan yang akan diberikan buat kita untuk minggu ini. Ya, kita siapkan hati kita bawa hati kita yang paling baik, yang paling subur buat Tuhan. Kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita katakan kita mau menjelang Paskah ya Bapak Ibu. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama ada di gedung gereja, tetapi kuasa salibnya, kuasa darah Yesus itu yang menyelamatkan saya, Bapak Ibu, bahkan seluruh dunia ini yang percaya pada Kristus Yesus. Hanya Dia yang bisa mengampuni setiap dosa manusia. Kuasa darah-Mu menghapus setiap dosa-dosaku. Kita dijadikan baru. Amin Bapak Ibu. Mari bersama-sama dengan saya kita menyembah Tuhan kita yang luar biasa itu, yang rela mati bagi kita.
Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat jam ini Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu dicurahkan Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah tanggung-tanggung Tuhan melimpahkan kasih anugerah-Mu atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pun melawat setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan dan turut menyembah-Mu Tuhan. Karena hatinya diberikan kepada-Mu. Kami mengundang Roh-Mu lebih lagi Tuhan, menjamah kami. Kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati dengan kuat kuasa darah-Mu. Karena hanya itu yang mampu menghidupkan kami. Dan firman-Mu berkata bahwa segala sesuatu yang Kau sampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan. Engkau akan menjadikannya berhasil sesuai dengan yang Kau tujukan baginya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan jatuh di tanah-tanah yang subur yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menyerahkan kami semuanya di tempat ini dan di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Itu saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Servi Beretengka. Baik, Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah El Shaddai Gereja Sidang Jemaat Allah di Banyumanik, Bapak Ibu. Pada pagi ini saya merasa tergerak, kita akan membaca dari kitab 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara, boleh mengikuti di rumahnya masing-masing seperti apa yang Bapak Ibu sudah persiapkan dari beberapa hari ini untuk kita bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah online kita pada pagi ini. Saya akan membacakannya. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Jadi perhatikan Bapak Ibu, Yosafat menjadi takut, seorang raja didampingi panglima-panglima perang dan didampingi oleh nabi-nabinya yang baik di hadapan Tuhan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberitahukan kepada keturunan dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar." Dengar baik-baik. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, yakni penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sekarang, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami,
tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadap laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang terakhir di situ disebutkan, janganlah takut dan jangan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, dari pembacaan ini kita mendapatkan sebuah judul, yaitu kemenangan iman anak-anak Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu, kemenangan iman anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita mengikut Kristus, kita mestinya ada kemenangan iman di dalam menghadapi banyak perkara yang sulit-sulit di dunia ini. Bukan hanya yang ringan-ringan, yang sulit-sulit, yang betul-betul menekan, yang betul-betul menyulitkan, yang menyusahkan dan membuat kita terpojok, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, seakan-akan seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, Raja Yosafat, dia begitu diberitahu bahwa ada bangsa yang menyerang dia, menekan Yehuda, maka Yosafat menjadi takut. Bapak Ibu saudara-saudara, bukankah hari-hari ini kita juga menjadi takut oleh krisis yang ada saat ini, yaitu krisis yang betul-betul melanda seluruh dunia. Dan seluruh dunia menjadi takut oleh karena krisis yang ada, yaitu krisis COVID-19. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, semua takut, seluruh dunia takut. Dan tidak ada yang tidak menyembunyikan diri. Bahkan seluruhnya diperintahkan untuk bersembunyi di rumahnya masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara, dan itu memang diperintahkan di seluruh dunia. Termasuk Bapak Ibu dan saya disuruh harus menyembunyikan diri di rumahnya masing-masing. Tetapi syukur bagi anak-anak Tuhan, biarpun kita disuruh untuk berdiam diri di rumah Tuhan, di rumahnya kita masing-masing, tetapi suara Tuhan berkata bahwa itu kesempatan bagi kamu untuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Kesempatan bagi kita, bagi Bapak Ibu saudara-saudara, untuk waktu pribadi dengan Allah. Kita waktu ada baca firman Tuhan dengan banyak, kita berdoa banyak, dan bahkan berpuasa. Bila mana ada Bapak Ibu yang kuat, biar itu boleh terjadi, kita mencari Tuhan. Nah lihat Bapak Ibu, kita mau melihat ada beberapa hal yang menjadi contoh bagi kita melalui pengalaman Raja Yosafat ini. Kenapa Raja Yosafat ini berkemenangan bersama dengan bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda? Pertama-tama Yosafat dia takut, tetapi dia mencari Tuhan di dalam hidupnya. Nah maka marilah kita juga Bapak Ibu, seperti Yosafat, kita mesti maunya mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan dengan berdoa, mencari Tuhan dengan baca firman Tuhan, mencari Tuhan dengan berdoa dan berpuasa, mencari Tuhan dengan disiplin, memberi waktu-waktu kesempatan kita ada di rumah kita. Kita memberi waktu kepada Tuhan, memberi waktu berdoa, memberi waktu berhubungan dengan Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan, mencari dan bertanya kepada Tuhan. Dan kita mesti mau berhubungan dengan Tuhan. Itu di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Saya akan bacakan ayat ketiga dan keempat. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan berdoa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari seluruh kota di Yehuda untuk mencari Tuhan.
Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda di Yerusalem, di Bait Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mencari Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita mencari Tuhan, kita berdoa sampai ada rasa di hati bahwa Tuhan ini betul dekat dengan kita. Sampai ada keyakinan bahwa memang Tuhan ini mendengar doa kita. Sampai ada keyakinan bahwa kita ini dilindungi oleh Tuhan. Kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Sampai ada keyakinan di dalam hati kita bahwa kita ini betul-betul dipelihara oleh Tuhan. Dijagai oleh Tuhan. Sampai kita ada keyakinan model ini Bapak Ibu. Jadi marilah kita mau mencari Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mencarinya seperti apa? Sederhana sekali Bapak Ibu. Kita memberi waktu kita untuk Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya hari ini jam ini mau berdoa kepadamu. Mau bercakap-cakap dengan Engkau. Mau berbincang-bincang dengan Engkau. Dan saya mau mengucapkan banyak perkara kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan berkata, Yesus berkata, kalau kamu berdoa, masuklah ke kamar dan kunci pintu, kemudian berdoa di sana. Dan apa saja, kenapa harus kunci pintu? Sebab memang Tuhan akan menghargai, Tuhan akan menilai baik orang-orang yang mencari Tuhan di tempat tersembunyi. Karena apa saja yang dilakukan di tempat tersembunyi bersama dengan Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh sangat suka dengan orang-orang yang mencari Dia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, karena di dalam Matius 17 ayat 21 dikatakan, jenis ini tidak dapat diatasi, tidak dapat dikuasai atau dikalahkan kalau tidak dengan doa dan puasa. Pada waktu murid-murid Tuhan sedang mengusir orang yang sakit ayan Bapak Ibu. Waktu Yesus pergi ke atas gunung untuk berdoa. Dan setelah murid-murid yang sebahagian ada di bawah gunung itu, mereka didatangi oleh seorang bapak yang punya anak sedang dirasuk, sedang sakit ayan, dibanting kiri kanan dan seterusnya. Mereka mendoakan tapi tidak berhasil diusir rohnya. Begitu Yesus turun dari gunung itu dan dia melihat hal itu, kemudian dia mengusir setan yang sakit ayan yang ada di dalam anak muda ini. Lalu murid-muridnya bertanya, Tuhan, kenapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu kurang percaya, kamu kurang iman. Kamu jadi anak Tuhan tapi bukan anak Tuhan yang full dengan Tuhan. Kamu jadi anak Tuhan tapi bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh serius. Dengan lain perkataan model ini. Tetapi Tuhan berkata selanjutnya, jenis ini memang tidak dapat diatasi kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jadi Bapak Ibu, kesempatan Bapak Ibu dan saya, hari-hari ini kita disuruh untuk masuk, tinggal di rumah saja. Tinggal di rumah saja untuk berdoa. Untuk berpuasa bila masih kuat berpuasa. Untuk baca firman Tuhan dan menyerukan pertolongan Tuhan. Menyerukan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita sekeluarga. Bagi pekerjaan Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Bagi mereka yang sakit kita doakan. Supaya Tuhan beri kesembuhan. Supaya Tuhan beri terobosan. Apalagi saat-saat ini ekonomi menurun. Semua usaha menurun. Tidak ada orang yang boleh kerja di kantor. Usaha-usaha semua menurun dan tidak ada pendapatan yang signifikan. Cenderungnya menurun semua. Bukankah kita perlu berdoa puasa Bapak Ibu? Untuk supaya kita dapat terobosan-terobosan. Untuk supaya kita dapat jalan-jalan kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami jalan seperti Yosafat mencari Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya Yosafat untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya, yang menekan hidupnya. Dan dia supaya ketakutan itu dapat dipatahkan dalam hidupnya. Seorang raja yang kalah Bapak Ibu, seorang raja yang betul-betul tertekan. Bagaimana dia harus berkemenangan? Yang kedua, dia membaharui hati di hadapan Tuhan. Dengan lain perkataan, dia ada pertobatan pribadi dengan Tuhan. Secara pribadi dia bertobat di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 5 dikatakan ayat 5. Saya akan bacakan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem. Di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Di muka pelataran yang baru. Artinya di hati yang dibaharui. Hati yang bertobat. Hati yang tadinya mengarah bukan kepada Tuhan. Hanya kepada kepentingan kerajaan saja.
hanya kepada kepentingan kekuasaan Yosafat saja. Tetapi sekarang dia bertobat kembali, dia bilang, Tuhan kalau ini salah di hadapan-Mu, saya mau arahkan seluruh arah tujuan kerajaan Yehuda ini kepada Engkau. Lalu dia membaharui rancangannya, dia membaharui hatinya di hadapan Tuhan. Dia bertobat, dia membaharui rencana-rencananya. Jadi semua rencana dari raja ini dia rancangkan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada banyak perkara yang dikerjakan di kerajaan Yehuda, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, bukankah selama ini kita memperbesar kerajaan kita, atau kita memperkuat istilahnya kekuatan-kekuatan kita, ekonomi dan lain-lain. Marilah sambil ke Bapak Ibu cari pekerjaan, sambil Bapak Ibu bekerja, sambil Bapak Ibu berusaha dan melayani juga. Tapi seluruhnya diakseskan kepada Tuhan. Atau saya mau berkata bahwa biarlah Tuhan ikut berakses dengan semua kehidupan Bapak Ibu. Rumah tangga diakseskan kepada Tuhan. Pekerjaan diakseskan kepada Tuhan. Dan kuliah, sekolah diakseskan kepada Tuhan. Tujuan-tujuan hidup dari kaum muda ditujukan hanya untuk memuliakan Tuhan nantinya. Tujuan-tujuan kita buka usaha ditujukan untuk supaya memuliakan Tuhan. Nah, ini yang dirancangkan oleh Yosafat. Dia merindukan hal itu terjadi. Makanya dia berubah, hati yang baru, rencana yang baru, tempat menyembah yang baru. Dia membuat penyembahan yang baru di hadapan Tuhan. Bicara mengenai hati, bicara mengenai penyembahan. Bicara mengenai hati, bicara tempat Yesus atau Roh Kudus berdiam di dalam hatinya. Jadi biarlah Roh Kudus berdiam di hati kita, dan kita selalu membaharui hati kita di hadapan Tuhan. Mesbah kita di hadapan Tuhan, kita perbaharui terus, dan itu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu saudara-saudara, berdiri di tengah-tengah jemaat di dalam bait Allah, di pelataran yang baru. Jadi dia membaharui doa-doanya di hadapan Tuhan. Dia membaharui cara untuk mengerti firman Tuhan. Dia minta terang Roh Kudus supaya Roh Kudus memberi penjelasan firman kepadanya. Dia mengerti cara bagaimana memimpin sebagai raja. Dia minta hikmat bagaimana caranya untuk menghadapi persoalan yang berat. Bagaimana caranya untuk mengatasi segala sesuatu yang sulit-sulit. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat ada jalan Tuhan dari Yosafat. Nah, baiklah kita meniru, membaharui hati kita. Ada pertobatan, ada pembaharuan hati di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, atau yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana Yosafat itu berkemenangan iman. Dan patut kita teladani hal ini, yaitu taat pada pimpinan Roh Kudus. Taat kepada pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, pada waktu kita percaya kepada Yesus Tuhan, kita sudah diberi Roh Kudus. Kita sudah diberi Roh Kudus. Ingat sekali lagi saya beritahukan, kita sudah diberi Roh Kudus. Masing-masing kita ada. Jangan berkata, tapi kalau belum berbahasa lidah, itu berarti Roh Kudus belum ada. No, Roh Kudus itu sudah ada. Kalau berbahasa lidah itu karunia. Karunia. Tujuannya untuk pelayanan. Tujuannya untuk kita memuliakan Tuhan selanjutnya. Tujuannya supaya kita semakin hari, semakin memuliakan Tuhan. Nah, tapi pastinya Roh Kudus sudah ada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita mesti mau taat kepada Roh Kudus. Lalu di dalam ayat 20 dia mengatakan bahwa keesokan harinya pagi-pagi mereka maju. Ayat 20 dikatakan, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan hati yang teguh. Percayalah kepada nabi-nabi Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Percaya Bapak Ibu, dan kamu akan berkemenangan. Jadi mari kita bukan tunduk bersembah sujud kepada hamba Tuhan yang manusia. Tidak. Pada waktu kita taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, kalau memang dia tulus di hadapan Tuhan murni, saya percaya itu akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu mari kita mau percaya. Lalu dikatakan Tuhan artinya taat pada pimpinan Roh Kudus ialah di dalam ayat 14 sampai 18. Saya akan bacakan ayat 14 sampai 18.
Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu." Dan dalam hal ini tidak usah kamu bertempur, tinggallah berdiri di tempatmu. Di rumahmu masing-masing kita disuruh untuk bersembunyi di rumah kita, di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita beri kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja. Marilah kita beri kesempatan Dia bekerja. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Dan apa yang Roh Kudus akan lakukan, Dia akan lakukan. Dan apa yang Roh Kudus lakukan, banyak kali sesuatu yang tidak masuk di akal kita, tidak masuk di penalaran manusia. Karena masuknya hanya masuk kepada iman, bukan masuk kepada penalaran. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mau percaya kepada, taat dan percaya kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Di dalam ayat 22 dikatakan, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Orang-orang dari pegunungan Seir pun mereka terpukul kalah, dan yang menghadapi mereka adalah Tuhan. Bukankah sekarang hidup kita ini hanya tergantung kepada Tuhan? Harusnya tergantung kepada Tuhan. Memang kita akan bekerja. Saya pastikan Bapak Ibu jangan tidak bekerja. Bekerjalah apa yang bisa kita kerjakan. Dan Tuhan akan ikut bekerja menurut apa yang Tuhan mau Dia lakukan bagi kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dibuat Tuhanlah penghadangan. Dan akhirnya di dalam ayat 23, mereka saling membunuh di antara mereka dari Amon dan Moab serta orang-orang di pegunungan Seir. Saling membunuh di antara mereka. Artinya mereka dikacaukan oleh Allah. Mereka diberi kekalahan oleh Allah. Bukankah Allah ini mengasihi Bapak Ibu dan saya? Bukankah Tuhan Yesus mau mengasihi Bapak Ibu dan saya? Bukankah Dia mau mengeman-emani kita supaya kita betul-betul semakin hari semakin memperhatikan Tuhan? Kalau dulu kita mungkin sulit mau ibadah, atau di ibadah hanya seremonial saja, Tuhan bilang sekarang ibadah di rumah. Ibadah masing-masing, waktu hubungan pribadi dengan Allah. Marilah Bapak Ibu, kita mau cari ambil waktu terus bersama dengan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Jadi supaya kita untuk mematahkan roh ketakutan dalam hidup kita, kita mesti mencari Tuhan dalam hidup kita. Berdoa, puasa Bapak Ibu, baca firman Tuhan, disiplin memberi waktu-waktu kepada Tuhan. Lalu yang kedua, membaharui hati kita di hadapan Tuhan. Kita bertobat dan kita mau memberi hati yang baru. Kita memperbaharui hati kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, taat pada pimpinan Roh Kudus. Tuntunan dari Roh Kudus. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu di rumah masing-masing. Biarlah kita akan berdoa sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan berdoa masing-masing, tapi saya akan berdoa untuk firman Tuhan terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Pagi ini semua jemaatmu ada di rumahnya masing-masing, keluarga-keluarga dan setiap pribadi. Mereka ibadah di rumahnya masing-masing. Dan kami tahu Engkau memberkati mereka. Kami tahu Engkau mengasihi mereka. Kami tahu Engkau mencintai mereka. Dan kami tahu Engkau ikut berperang, ikut menolong mereka, ikut memberkati mereka, ikut meneguhkan mereka. Dan sejahtera biar datang di atas kehidupan semua jemaatmu. Atau siapa saja yang mendengar firman Tuhan ini, di mana saja Tuhan berkati orang, kuping yang mendengar, mata yang melihat, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami mohonkan berkat bagi Bapak, bagi semua jemaat Tuhan di rumahnya masing-masing.
daripadamu Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah sejahtera dari Bapa, Anak dan Roh Kudus tetap menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu sekalian dari sekarang sampai Tuhan menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, sampai bertemu hari Minggu yang akan datang.